Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im, kurban. Al-Kisah, suatu ketika di tengah teriknya matahari, baginda Nabi keluar dari rumahnya. Apa sebab beliau keluar di tengah teriknya matahari? Penyebabnya tak lain karena beliau tak menemukan sesuap makanan pun di rumahnya. Di saat yang sama, baginda Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di tengah terik matahari seperti ini?" Mendengar pertanyaan nabinya, lantas Abu Bakar berkata, "Aku sangat kelaparan wahai Rasulku." Di tengah perjumpaan, tak disangka keduanya juga menjumpai Sayyidina Umar, yang juga sedang keluar rumah di tengah teriknya matahari pula. Baginda Nabi pun menanyakannya hal yang sama kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar, apa yang membuatmu keluar rumah di tengah terik matahari seperti ini?" Mendengar pertanyaan tuannya, Umar berkata, "Aku kelaparan wahai Rasul." Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, keduanya penasaran, kenapa baginda Nabi juga keluar rumah di tengah teriknya matahari pula. Lantas keduanya pun bertanya kepada Yang Mulia Nabi, "Wahai Rasul, apa kiranya yang membuatmu keluar rumah di tengah terik matahari seperti ini?" tanya keduanya. "Aku pun sama seperti kalian, aku juga sangat lapar, sedang di rumah tak ada sedikit makanan pun," jawab sang Nabi. Ketiganya pun saling pandang. Bagi Abu Bakar dan Umar, perkataan Nabi sudah cukup mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari baginda Nabi kali ini. Keduanya telah hafal benar bahwa Nabi tidak akan menyembunyikan sesuatu pun dari mereka. Nabi pun berpikir sejenak, mungkin kita bisa mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang mendapat kehormatan dan keberuntungan. Maklum, ketika pertama kali hijrah dari Mekah, baginda Nabi membiarkan untanya memilih, menjatuhkan pilihannya di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Perlakuan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Yang Mulia Nabi selama tinggal di rumahnya pun tidak main-main. Untuk ukuran masyarakat Madinah kala itu, Abu Ayyub hidup lebih dari cukup, memiliki rumah yang besar, halaman rumahnya pun luas, kebun kurmanya juga luas, dan ratusan ternak ia gembalakan. Kembali pada kisah laparnya baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Akhirnya, beliau bertiga berjalan bersama-sama menuju rumah Abu Ayyub. Biasanya Abu Ayyub memang menyediakan makanan untuk baginda Nabi setiap hari, walau belum tentu baginda Nabi akan mendatanginya. Sebenarnya perasaan Yang Mulia Nabi pun sangat tidak enak mendatangi Abu Ayyub dengan maksud seperti itu. Sesampainya di rumah Abu Ayyub, ternyata istri Abu Ayyub yang menemui mereka. Ketiganya hanya terdiam, karena kepada istri Abu Ayyub, terlalu malu rasanya untuk mengutarakan maksud kedatangan mereka itu. "Ya Rasulullah," ujar istri Abu Ayyub dari balik tirai, "suamiku ada di kebun kurma. Dia sedang mengerjakan sesuatu di sana." Ketika itu, dari arah luar datanglah orang yang dicari oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya itu. "Selamat datang, wahai Rasul dan sahabat-sahabatku," ucap Abu Ayyub. Mereka berpelukan dan kemudian bercakap-cakap, kemudian Yang Mulia Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar mengutarakan maksud kedatangan mereka. Dalam hati, Abu Ayyub bertanya-tanya, tidak biasanya Rasulullah datang pada waktu seperti sekarang, membawa sahabat-sahabatnya pula. Akhirnya, ditinggalkanlah ketiga orang itu. Abu Ayyub bergegas menuju kebun kurmanya. Dipotongnya setandan kurma. Dalam setandan kurma itu ada yang sudah kering, yang basah, dan yang setengah masak. Sengaja dipilihnya tandan itu agar nanti baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar,
dan Sayyidina Umar mempunyai pilihan yang banyak untuk mencicipi kurma-kurmanya itu. Belum selesai pekerjaannya itu, Abu Ayyub segera pergi ke belakang rumahnya. Ia menyembelih salah satu kambingnya yang paling gemuk. Dalam hati Abu Ayyub, khawatir bahwa pekerjaannya terlalu lama, sedangkan baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Umar tentu sudah sangat menahan lapar. Abu Ayyub yakin benar, bahwa ketiga orang itu memang tengah mencari sesuap makanan. Sebagai tetangga yang paling dekat dengan ketiganya, ia sudah cukup hafal dalam membaca hal itu. Abu Ayyub membagi dua sembelihannya. Separuh digulainya dan separuh lagi dipanggangnya. Abu Ayyub membuat roti. Setelah masak, maka dihidangkannya ke hadapan baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketiganya pun tertegun. "Ini semuanya untuk kalian," ujar Abu Ayyub. Hari sudah sangat siang. Akhirnya baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar segera menyantap hidangan itu. Abu Ayyub sendiri mengantarkan sepotong gulai kambing ke rumah Nabi. Tentunya keluarga Nabi pun tengah merasakan lapar juga. Dalam hati Abu Ayyub, ia menegaskan berkali-kali, bahwa kejadian seperti ini tak akan terulang lagi, membiarkan baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kelaparan seperti ini. Apalah artinya hartanya yang banyak itu jika ia tidak tahu akan kebutuhan saudara-saudaranya apalagi baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya tersebut. Ketika Abu Ayyub kembali ke rumahnya, baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah selesai makan. Tetapi betapa gundahnya ketika Abu Ayyub melihat ada air mata mengalir di wajah baginda Nabi. "Kenapa ya Rasulullah?" tanya Abu Ayyub. Kemudian Nabi berkata, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan setengah kering, gulai dan kambing panggang." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, lantas beliau mengutip sebuah ayat, "Maka sesungguhnya beginilah nikmat yang kalian minta di hari kiamat nanti." Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.